bencana alam menimpa seperti banjir, ramai yang menjadi mangsa. Bencana seperti gempa bumi yang berlaku di India, berlaku di China, berlaku di Haiti, mengorbankan banyak nyawa. Kebuluran yang berlaku, kelaparan yang berlaku di Afrika, di India, berlaku juga di tempat kita. Begitu juga dengan jenayah-jenayah seperti penyelundupan dada, pengguguran bayi yang semakin hangat diperkatakan di dalam media massa pada masa ini, yang sering berlaku. Kalau kita lihat di dalam newspaper baru-baru ini berlaku di mana? Tidak jauh di tempat kita, KL, Semenanjung. Dan kalau kamu lihat di dalam Herald, saudara-saudari, gejala pengguguran ini semakin menjadi-jadi. Kalau kamu lihat di Vietnam saja, dalam 1 tahun 1 juta pengguguran berlaku. Nah, lihat masalah ini semakin serius. Pengguguran, pembunuhan. Dan kita dapat lihat juga saudara-saudari, jenayah-jenayah yang lain, rogol, rompakan, pembunuhan. Dan ini sering kita lihat yang menghangatkan newspaper tempatan kita. Jadi sampailah saudara-saudari, masalah ini terus menghantui kita, terus berlaku. Jadi kita lihat sendiri, saudara-saudari, dari mana datangnya masalah-masalah ini. Bukan dari Tuhan, saudara-saudari, tetapi masalah ini datang daripada manusia sendiri. Lebih lagi gejala yang semakin mengganggu ramai pemuda-pemuda kita, belia kita. Jangan belia, mungkin beliau pun itu melihat, melayari itu halaman-halaman seperti gambar-gambar, tayangan-tayangan lucu, sering berlaku, saudara-saudari, menjadi penyakit-penyakit pada zaman modern ini. Jadi kita dapat lihat di sini, saudara-saudari, secara realiti dunia kita sangat-sangat memerlukan dan merindukan kedamaian. Kita tidak dapat menafikan pada setiap kita merindukan kedamaian. Jadi saudara-saudari, lihat dalam Injil pada hari ini, 3 kali Yesus mengulangi perkataan damai besertamu, damai besertamu, damai besertamu. 3 kali Yesus nyatakan ini. Dan siapakah sebenarnya damai itu? Tidak lain, saudara-saudari, Yesuslah sebenarnya damai itu, yang datang kepada para murid, yang datang kepada kita. Dan saudara-saudari, ada 2 damai yang dibawa oleh Yesus kepada kita. Yang jelas, pertama saudara-saudari adalah damai fisikal. Bagaimana? Kalau kita lihat di dalam Lukas bab 4 ayat 18 hingga 9, di sana Yesus mengatakan misinya. Roh Kudus Allah ada padaku. Aku datang untuk membawa kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Aku datang membebaskan para tawanan. Aku datang memerdekakan mereka yang tertindas. Aku datang untuk mewartakan kabar baik Tuhan. Jadi melalui mukjizat-mukjizat yang telah Yesus lakukan di dunia ini, yang dilakukan saudara-saudari, Dia datang memberi penyembuhan secara fisikal kepada kita, yang buta melihat, yang lumpuh disembuhkan, dan Dia juga memberi makanan kepada mereka yang
lapar. Bukan saja makanan fisikal, tetapi juga spiritual. Jadi damai kedua yang dibawa oleh Yesus adalah damai spiritual. Apakah damai spiritual ini, saudara-saudari? Inilah damai yang kita impi-impikan, kita rindu-rindukan, yaitu kehidupan baru, ya. Kehidupan abadi, yaitu surga. Jadi bagaimana saudara-saudari kita dapat, ya, mengalami damai Tuhan ini? Semuanya, saudara dan saudari, bermula bila adanya damai di dalam diri kita sendiri. Itulah sebab, saudara dan saudari, gereja kita ada sakramen pengampunan, sakramen pengakuan. Jadi datanglah, saudara dan saudari, gunakanlah sakramen, ya, yang diberikan oleh Tuhan ini bagi kita. Datanglah untuk mendamaikan diri kita dengan Allah. Rendahkan diri kita, gunakan pada hari ini. Jadi dalam Misa Kudus ini, saudara dan saudari, sekali lagi kita mengulangi perkataan damai itu juga 3 kali. Kita lihat di dalam doa Bapa kami, apa yang kita lakukan? Kita mendoakan, bebaskanlah kami dari yang jahat, ampunilah segala dosa kami seperti kami pun mengampuni. Dan di dalam doa damai, sekali lagi kita mendoakan, ya, janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Doa itu kita ucapkan. Dan sekali lagi di dalam, ya, apa itu? Di dalam penghujung itu, di mana kita sekali lagi mengulangi di dalam anak domba Allah itu, ya. Di akhir anak domba Allah itu, lengkap yang ketiga, apa kita katakan? Apa sudah itu? Berilah kami damai. Kasihanilah kami, kasihanilah kami. Dan dalam kata yang ketiga itu, di ujung, berilah kami damai. Jadi, saudara dan saudari, apakah yang kita ucapkan ini, ya, benar-benar kita mau, ya, hidupi itu? Adakah kita benar-benar merindukan itu? Adakah kita ucapkan dengan penuh iman, atau hanya dengan ucapan mulut semata-mata? Oleh itu, saudara dan saudari, mari kita mencontohi Thomas. Dia seorang yang keras, tapi bila Yesus datang kepada dia sendiri, ya, maka Yesus mengatakan damai besertamu. Maka Thomas menerima damai itu, dan sehingga dari itu, saudara dan saudari, damai menyertai Thomas, dan dia mengikuti Yesus sepanjang hidupnya. Jadi, saudara dan saudari, bagaimana dengan kita? Adakah kita percaya? Adakah kita seperti Thomas? Atau adakah kita tidak percaya langsung? Jadi sekali lagi, saudara dan saudari, dalam masa Prapaskah ini, marilah kita bersama-sama bergandeng bahu, ya, membawa damai Paskah ini, mengalahkan kuasa kejahatan, kuasa keganasan, agar damai Paskah, damai Kristus benar-benar dapat mengambil tempat